Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Sudah lama sekali rasanya saya tidak hadir di Podcast Nusantara, dan hari ini adalah hari yang sangat spesial buat saya karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat di Kalimantan Timur. Ternyata ya, hebat ya. Hebat. Alhamdulillah. Benar. Nah, ini saya dengan beberapa, saya agak grogi sebenarnya. Agak pressure. Tapi saya merasa saya berusaha biasa lah gitu. Oke, dengan Ibu Dian, monggo silakan Ibu Dian memperkenalkan kepada kita semua. Sebenarnya udah kenal sih ya. Halo Podcast Nusantara, Assalamualaikum. Saya Dian Rosita, saya Ketua Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia untuk DPD Kalimantan Timur. Oke. Terima kasih, dan selanjutnya dengan Bapak Daeng kita. Bapak lah. Aku geleng-geleng kepala karena sedih yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Podcast Nusantara. Hari ini hari yang indah, hari yang spesial. Kita berada di perkemahan negeri Jahitan Layar. Jahitan Layar ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, dan alhamdulillah sekali kita sangat beruntung bisa ketemu sama ownernya. Ini luar biasa banget. Yeah. Satu-satunya hari ini yang menggelegar meledak di Kecamatan Anggana adalah tempat ini. Jadi teman-teman sangat rugi kalau tidak berkunjung ke Jahitan Layar. Sangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dong. Oh, belum ya? Iya. Maaf dengan Bapak Daeng. Siap. Oh, belum sebagai nama ya? Putri. Iya, saya lupa. Karena sudah disebut sama Mae tadi. Jadi saya mohon izin, kebetulan saya diamanahi sama teman-teman, dan teman-teman itu semuanya kayaknya lupa ingatan. Dia milih ketua tukang sapu, ya salah. Saya hari Sudahlah, ini nggak usah panjang lebar deh. Kita saya adalah Ketua Putri DPC Kutai Kartanegara, yang alhamdulillah yang areanya sangat luas sekali di Kalimantan Timur. Seperti itu kira-kira. Ini merendah untuk meroket. Ini nih. Tapi itu benar bahwa memang benar. Kartanegara mempunyai kecamatan yang paling besar ya dan luas ya. Kalimantan Timur. Sebentar lagi beliau akan jadi sesepuh di Amin dulu ya. Karena nanti belajar kita sama Pak Haji jadi Indonesia loh. Ini kita jadi ini ya kan, ibu kota, pusat ibu kota kita. Amin ya. Siap. Monggo sekarang saya perkenalkan, beliau adalah pemilik dari Negeri Jahitan Layar yang dan alhamdulillah kita bisa memperkenalkan akhirnya ke seluruh Nusantara, insya Allah, bahwa kita memiliki tempat pariwisata yang sebenarnya bisa kita banggakan, dan ini sebagai salah satu objek wisata yang mudah-mudahan bisa kita perkenalkan di seluruh Nusantara, bukan hanya di Kalimantan Timur. Kita perkenalkan dengan owner dari Negeri Jahitan Layar. Siapa nih? Sang Putri atau yang siapa nih, Bapak atau nah, oke. Kakak Mesia, silahkan memperkenalkan diri. Saya sebagai selaku owner Negeri Jahitan Layar. Ownernya loh, masih muda. Mohon maaf, sudah menikah belum? Masih berjuang semester 4. Belum. Masih muda banget ya. Monggo silakan. Kalau menurut saya sih memang destinasi wisata di Kalimantan Timur bakalan dipegang oleh anak-anak muda ya. Karena betul. Jujur ide-ide kreatif itu banyak sekali dari anak muda. Jadi kita nggak perlu takut, kita di tangan yang benar ya. Karena memang nanti ke depannya anak muda ini yang akan meneruskan kita semua untuk sebagai pemimpin juga nantinya. Terutama di destinasi memang idenya itu yang dicari. Kita gembleng dulu dari awal ya. Belum lagi disupport sama bapaknya. Monggo Pak. Idenya apa nih? Dulu bagaimana sih bisa, atau mimpi, atau bagaimana kok bisa tiba-tiba jreng ada Negeri Jahitan Layar ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Haji Muhammad Idris sebagai putra Kutai Lama lah, yang berpikir bagaimana Anggana Kutai Lama ini bisa dikenal. Ya, tadinya kita di sini karena areal ini hanya sebagai satu bukit yang dikenal sebagai, sebelumnya dikenal bukit Teletubbies. Sehingga saat itu areal ini biasa kita gunakan buat goes. Ya, kebetulan kita adalah komunitas dari berbagai macam goes, itu mainnya di sini. Artinya Kutai Lama ini sudah termasuk di event Jedak, itu udah dimasuk di event Kukar. Dan itu jelajah desa Kutai Lama, di mana event goes itu udah berjalan beberapa tahun. Cuma di masa Covid ini yang tidak dilaksanakan. Sempat berhenti ya. Nah, sehingga ini adalah jalur goes Jedak yang kita buat menjadi jadi tempat wisata yang ya alhamdulillah. Sebelumnya kita di sini hanya membuat akses jalan bagaimana bukit ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Ya, dengan berjuang dengan adanya unit yang waktu itu dibantu teman, ya alhamdulillah kita bisa berjalan dan akses itu bisa kita tempuh. Nah, sehingga dengan adanya itu kita punya keinginan, karena selama ini kita lihat di tempat ini udah menjadi memang tujuan banyak anak muda buat berkemping. Nah, cuma riskan kita melihat bagaimana kebutuhan anak muda yang sudah berkemping ke sini, kalau keinginan yang mungkin mau mandi atau segala macamnya. Fasilitas lebih mengakomodasi berarti ya. Dijadikan satu tujuan dan sudah dikenal saat itu. Artinya memang udah ada potensi. Ada potensi. Pak Haji pengen mengembangkannya gitu ya. Sehingga kita dapat akses itu sudah kita dapat. Nah, kita listrik masuk, air bisa dapat. Ya kita bangunlah. Awalnya kita hanya buat kamar mandi dan musola lah buat akses kebutuhan mereka. Tapi yang listrik di sini. Udah sampai ke sini ya berarti enggak? Sudah dari lama atau baru saja baru sih? Juga, baru, instan semuanya baru. Sini instan semua. Jadi memang kalau kita bicara tentang destinasi wisata, itu multiplier efeknya luar biasa ya kita ya. Betul. Jadi biasanya nggak ada listrik, nggak ada air, jalan menuju ke sini juga. Adanya destinasi wisata pasti ownernya berjuang dan akhirnya dapat dan akhirnya bisa untuk masyarakat sekitar, bener nggak kata? Dan seperti itu. Dan sebenarnya semuanya kayak gitu ya. Sebenarnya support sama teman-teman semua. Wisata ini kan bisa benar-benar mendorong ke ekonomi yang lainnya, ekonomi kreatif terutama untuk masyarakat di sekitarnya juga sangat berguna sekali. Kalau menurut Bapak Daeng nih, kakak nih ya, menurut kakak gimana sih potensi? Alhamdulillah ya. Nah itu di pariwisata. Sebenarnya di pariwisata nggak boleh bapak. Oh iya, oke ya. Siap. Saya tadi agak gini, jadi saya langsung turun nih kakak. Gimana potensi sebenarnya di Kutai terutama Kutai Lama. Di Jadi Kutai Lama. Hari ini kita berdiskusi ya tentang Kutai Lama saja dulu, nanti kita mungkin agak melebar Kutai Kartanegara. Nah, kalau ini harinya ngasih saran ke Pak Haji, mohon maaf sekali bukan menggurui, hanya berbagi saran. Saya sampaikan tadi sama Mbak Roro, ini mudah-mudahan Pak Haji itu duduk dan akhirnya ada hidayah masuk. Dengan adanya wadah ini, diajak semua yang punya lahan. Kita duduk berdiskusi. Jadikan tempat ini menjadi objek, menjadi tujuan utama. Sampaikan, jangan lagi, tidak perlu lagi nanam sawit. Tidak perlu lagi nanam karet. Karena kenapa? Nanam sawit itu 3 tahun baru dapat hasilnya, nanam karet 5 tahun. Kebetulan saya petani juga, jadi saya hafal sekali itu. Nah, sekarang kita ini hidup mencari uang yang setiap saat atau yang nunggu lama. Kan pasti kebutuhan. Jadi antara kebutuhan dengan keperluan. Nah, dengan adanya potensi ini, mudah-mudahan Pak Haji bisa menjadi funder buat kawan-kawan yang lain. Karena kenapa? Sering saya sampaikan, ekonomi pariwisata bangkit, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Dan ini akan terjadi di Kutai Lama. Tadi pesan Pak Camat, mohon dibantu sampai ke wisata religi. Nah, saya sampaikan tadi, ini kita akan buat paket kalau berkenan, sehingga orang itu tujuannya tidak ke sini saja. Karena kenapa? Orang itu sampai di sini, jujur saja, ada beberapa tipe manusia yang perlu kita pahami, karena klasifikasi wisata itu ada 3 kelas.
Kelas menengah ke bawah itu 25%. Kelas milenial ini masuk di sini, Pak. Milenial itu 60%. Kelas high class itu 15%. High class hari Jumat sudah tidak ada di Kalimantan Timur. Itu 0,00 kesekian persen saja berkeliaran di Kalimantan Timur. Tetapi yang kita target pasarnya hari ini itu masih 60 sama 25. Nah, yang mohon izin sekali 25% itu sampahnya berkeliaran. Betul. Yang 60% kala ini milenial organisasi bersih. Mereka sangat menjaga lingkungan, keasrian dan kebersihan itu sangat dijaga. Nah, disinilah kita tanggung jawabnya. Iya, perlu benar-benar juga political will dari semuanya sih ya. Dari seluruh masyarakat, juga pemerintahnya harusnya ya. Karena ini kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri kayaknya ya. Iya nggak Bu Dian? Mbak Dian. Jadi lagi ya. Mbak dan Mas. Jadi memang harus kita bekerja bersama-sama, bergandeng tangan dengan sebuah tujuan. Tujuan kita adalah ya bisa memajukan pariwisata ini untuk kemakmuran semuanya. Kolaborasi yang harus kita bangun. Kata kunci dari semuanya, terutama di pariwisata, adalah kolaborasi. Tidak ada yang bisa berhasil sendirian. Betul. Karena kita juga terbentur regulasi. Betul. Jadi memang begitulah di pariwisata. Dengan kolaborasi kita akan bertambah besar. Benar katanya Ketua bahwa kalau misalnya kita menciptakan destinasi, kita harus menciptakan paket. Artinya destinasi yang lain dihidupkan. Supaya apa? Oh, habis dari sini, nginapnya nanti di sini. Dan jangan sampai kalau kita berdiri sendiri-sendiri, nanti di sininya sudah bagus, nanti di situ kita ciptakan lagi misalnya banyak sampah, penebangan lagi di situ, sawit yang seperti Kakak katakan tadi ya. Jadi akhirnya kita akan kehilangan naturalnya dari tempat ini. Jangan sampai itu terjadi. Jadi gini, Mbak, sebetulnya pariwisata ini adalah bidang usaha atau industri pemelihara kehidupan. Betul. Jadi jangan khawatir, meskipun kita membuat destinasi wisata, balancing dari pembangunan dan menjaga kelestarian itu adalah tugas di pariwisata. Jadi itu sudah kita tanamkan memang ke pengusaha-pengusaha bahwa itulah ini sebuah paket ya berarti ya, kelestarian lingkungan. Jadi bidang usaha yang melestarikan lingkungan gitu. Dan nomor satu nih Mbak Dian, yang saya lihat itu kesadaran masyarakat yang masih kurang, yaitu tentang sampah. Biasanya mereka membawa sampah, membawa sampah, dan mungkin juga ya semua ini juga perlu kesadaran semuanya sih ya. Jadi gini, destinasi wisata itu merupakan salah satu tempat untuk edukasi masyarakat. Kalau tentang sampah itu memang sudah kewajiban kita. Jadi itu kita udah lakukan bertahun-tahun, dan akhirnya memang kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aware terhadap sampah. Gitu. Jadi ini edukasi sampah pasti nanti di sini juga berjalan. Karena dengan sampah pasti kita juga merugi ya Pak Haji ya. Tapi dengan kebersihan Pak Haji pasti tambah meroket gitu. Kami sudah untuk anggota Putri terutama kita memang bergerak di sistem manajemen, kemudian di bagaimana menciptakan SOP standar untuk destinasi wisata. Artinya masalah kebersihan itu mah nomor satu. Iya, betul. Gitu. Jadi kami pengen Pak Haji juga segera gabung, karena kemarin alhamdulillah udah bergayung bersambut bahwa kita akan gabung di organisasi kita, yaitu Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Gitu. Jadi kita bisa nanti sharing segala sesuatunya. Iya, mudah-mudahan semuanya bisa masuk. Boleh dong. Saya pengen akhirnya saya kembali seperti Pak Haji. Saya akan menjadi Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji mau bertanya itu. Apa keuntungan saya di saat saya bergabung sama Putri? Pak Haji harus nanya itu biar nanti dijawab sama yang lincah berbicara. Nah, itu karena kenapa? Mohon izin, saya harus kembali geser dari situ dulu. Ada yang saya pikirkan gini. Dulu sebelum di saat viralnya yang namanya kafe-kafe, banyak kafe. Tetapi yang mempertahankan sama dengan wisata ini. Karena kenapa? Kita akan berdiri sendiri tanpa ada kolaborasi dengan kawan-kawan.
kita akan jenuh dengan sendirinya. Betul. Dan insya Allah kita akan tertinggal, udah pasti. Karena kenapa? Tempat wisata ini adalah tempat yang membosankan. Di saat kita datang 1-2 kali, udah ada perubahan, begitu-begitu saja. Ke tempat lain aja. Jadi ini fungsinya dari Putri untuk sebelum bertanya saya jawab memang. Kayaknya udah nanya, udah dijawab aja, gitu ya. Tapi memang mau masuk Putri ya, Pak Haji ya. Dipertimbangkan dulu lah. Siap. Jadi kalau di sini saya intinya diserahkan kembali ke pengelola kan anak-anak semua. Betul. Di sini saya sebagai yang bagaimana membuat tempat ini bisa jadi lebih mungkin ya. Jadi memang kalau mau menjadi anggota Putri juga lumayan ketat seleksi kami. Tidak semua objek kami terima menjadi anggota Putri. Karena apa? Jika standar dari destinasi sendiri belum ada, itu kami tidak bisa. Terutama sistem manajemennya, misalnya BOD-nya siapa, ownernya siapa. Kalau ownernya yang daftar boleh, gitu. Tapi kalau misalnya bukan owner tidak bisa. Gitu. Jadi kami di Indonesia juga sangat terkenal dengan owner-owner sebagai pemilik dari wisata-wisata yang memang meng-Indonesia. Gitu. Dari Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Kebun Raya Bogor, kemudian Bali, itu semuanya anggota Putri. Jadi merupakan kebanggaan buat kita bahwa kalau misalnya kita pingin ilmu kita tambah banyak dan bisa kolaborasi, bisa menciptakan link-link yang luar biasa, mungkin nanti juga mungkin bisa lebih kerjasama. Hanya ada di Putri. Lebih dari yang di Jawa. Kalau di Jawa bisa dikenal oleh seluruh Indonesia begitu ikoniknya. Mungkin kedepannya Kalimantan juga bisa mempunyai destinasi wisata yang seperti ada di sana ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya tempat kita sangat bagus sekali, tidak kalah dengan yang ada di Jawa. Tapi mungkin karena belum kita kelola. Sebenarnya apa yang kriteria apa yang diambil oleh Putri untuk bisa bekerja sama? Main jawab atau saya yang jawab? Boleh. Jadi gini, boleh. kriterianya sih ada beberapa. Jadi sudah disampaikan tadi sama Mbak Dian. Pertama owner. Karena kenapa? Kita butuh 01 di saat kita berdiskusi dia langsung paham. Karena kenapa? Di Putri itu tidak pelit. Insya Allah ilmu, gagasan, dan konsep kita berbagi. Ini konsepnya ini. Kenapa? Kan kita ada validasi nantinya di saat bulan ini, bulan depan, bulan yang akan datang, itu kunjungan kok makin hari makin turun. Di situ koreksi. Karena kenapa? Saya pernah ngerasain hal seperti ini. Di saat kita udah dikunjungi banyak orang, udah santai. Kadang kita lupa itu Pak Haji. Nah, tujuannya kita berada di Putri itu saling mengingatkan. Hati-hati, kamu akan ditinggalkan orang. Setelah viral, nanti akan turun. Itu udah pasti. Karena kenapa? Filosofinya di saat kita duduk di pinggir pantai, kita melihat ombak itu berputar. Kita akan di atas dan turun, pasti turun. Nah, sebelum turun kita antisipasi. Apa kesiapan kita untuk mengumumkan lagi? Karena kenapa? Wisata itu harus naik. Ini yang sering terjadi, banyak muncul terus hilang. Karena itu tadi egonya yang sering saya sampaikan. Kita sebagai pelaku, saya sendiri merasakan ini dulu yang dibersihkan, hati dulu. Kita ikhtiar saja dan selalu mengajak. Makin banyak kawan, banyak saudara, banyak teman, banyak yang menyampaikan ke publik, banyak yang menyampaikan ke kawan-kawan, ke sana saja. Saya ketemu pertama yang dijual itu ownernya dulu. Yang punya itu baik. Iya kah? Iya. Boleh nggak kami buat acara di sana? Boleh. Nanti saya rekomendasikan. Gampang itu. Nanti kalau ketemu baru kita lobby. Nanti jangan dicerita uangnya. Nanti malah kampi uangnya. Terus ketemu dulu. Siap. Itu ya. Terus dari masyarakat, apakah ada semacam penolakan, misalnya pengalaman Putri ini? Ada nggak penolakan dari masyarakat? Masyarakat sekitar biasanya? Insya Allah tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Berarti sangat mendukung. Terima kasih. Mendukung karena bisa di tahun terangkat ini aja, di tahun ini aja Putri sangat berperan banyak sekali di pariwisata Kalimantan Timur. Bahkan kita udah menjadi organisasi 3 terbesar yang memang selalu bergerak dan eksis gitu ya. Dipercaya oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur juga gitu. Baik dari pemberitaan ke masyarakat juga pendeteksi, misalnya kemarin Lebaran nih kita udah tahu nih teman-teman, berapa itu udah langsung up to date. Besoknya kita masuk TVRI udah langsung angka-angka datang gitu. Tapi kalau kita nggak punya organisasi itu nggak akan bisa. Jadi yang kita butuhkan adalah kolaborasi semuanya ya, di semua sektor misalnya, di semua sektor. Kemudian
sudah sejauh apa sih pemerintah memberikan dukungan kepada Putri dan juga kepada Bapak Haji untuk sektor pariwisata ini? Biar Pak Haji dulu yang menjawab. Apa yang sudah Pak Haji rasakan dari pemerintah? Support dan dukungan. Kalau terus terang saja. Ya, artinya kalau yang jujur Pak Haji. Kita jujur-jujuran aja. Pribadi, kan ini untuk kebaikan kita semua ya. Siap. Support dari kawan-kawan pemerintah ya paling tidak sudah memberi semangat. Beri semangat. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, dalam artian di situ, sudah mereka udah memberikan tempat, bahkan mereka sudah memberikan satu apa yang keleluasaan. Teruskan Pak Haji, kami mendukung. Artinya mendukung dalam artian di situ untuk secara teknisnya kita secara pribadi semua di sini. Dan dengan doa mereka yang tulus ya. Semua mensupport apa yang Pak Haji inginkan, tinggal bilang. Tapi alhamdulillah kita sekarang masih berjuang dengan bagaimana saya mau mengelola jalan semua ini bisa terjadi. Jadi keinginan yang jadi kita, semuanya keinginan kita itu bagaimana di sini menjadi satu yang kepuasan buat pengunjung. Betul. Kalau teman-teman dari dinas semua mensupport dalam support artian mensupport itu tinggal dari kita sebenarnya. Betul. Kalau yang dirasakan oleh Kakak Daeng apa? Jadi sama yang dirasakan Pak Haji. Karena kenapa kembali membangun destinasi ataupun objek wisata itu adalah usaha. Jadi kita adalah pengusaha sebenarnya. Cuma bidangnya di sektor pariwisata. Jadi pengusaha, penguasa tidak boleh berselisih. Apapun itu. Karena kenapa? Penguasa punya kebijakan. Kalau kebijakan itu tidak berpihak, maka seberapa hebat pun kita, seberapa bagus pun tempat ini, karena kebijakan itu ditutup. Betul. Makanya tadi tidak boleh benci pemerintah, tapi boleh mengkritik. Boleh, support dan itu sudah harga besar buat benar. Kebijakan Pak Haji. Dia cuma boleh tantangan. Pergerakannya ada di swasta, support dan regulasinya ada di pemerintah. Itu sudah satu yang besar buat kita. Dukungan. Kalau di Kalimantan yang dengan Mbak Dian rasakan, ya, jadi kalau di Kalimantan kita memang karena ini usaha, yang kami pikirkan adalah anggota-anggota Putri itu harus merupakan sustainable project, gitu ya. Artinya ini adalah usaha yang berkelanjutan, bukan buka, viral, tutup. Iya, betul. Nah, itu kami tidak mau. Jadi kami selalu mengamati mana yang memang berkomitmen, ya kan, manajemennya, pengurusnya, ownernya memang berkomitmen, itu kita akan gabung bersama Putri. Tetapi kalau memang hanya sebentar saja, kan kita bisa lihat ada yang beberapa hanya sebentar, hanya sekedar viral kemudian tutup, tidak serius dengan manajemen, itu tidak bisa bergabung bersama Putri. Dan itu memang ada kategorinya. Itu di Jawa Barat bahkan anggotanya udah satu Jawa Barat gitu 300 destinasi gitu ya. Kita masih sangat selektif sekali ya Ketua ya. Kita seluruh Kaltim kita udah mencapai 50-an gitu. Tapi itu pun selektif. Udah banyak yang antri, hanya saja kita seleksi secara alhamdulillah, makanya saya selalu pengen ketemu sama owner gitu, melihat kesungguhan, kebahagiaan beliau dapat pengunjung, itu udah luar biasa. Artinya Putri gitu. Terus akan mengawal sampai insya Allah sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya. Ini jadwal kita juga udah penuh ya. Ketua barusan dari Bontang karena beliau adalah wakil ketua saya di Kalimantan Timur. Tanggal 7 dan 8 Juni ini kami ke Balikpapan. Balikpapan alhamdulillah juga kita udah mulai dapat anggota ya. Pantai BSB, kemudian di Regensi ya kan, kemudian satu lagi yang di Hotel Astara itu semuanya udah anggota Putri. Alhamdulillah gitu. Jadi pemerintah malah membawa kami, ayo ini bro udah siap nih, pasar juga, Putri kapan kesini gitu ya, kapan kami dibentuk Putri di sana ya. Alhamdulillah semangat yang kami bikin, yang kami buat bersama itu akhirnya influence banyak orang untuk segera bergabung gitu. Ya satu tujuannya untuk Kalimantan Timur. Iya, harapannya nih, harapan ke depan. Apa nih Pak Haji, harapan ke depan, apalagi kita sebagai penyangga IKN, kita harus juga bisa mensejajarkan diri ya. Benar. Artinya harus bisa mensejajarkan diri dalam berbagai bidang. Ya, apalagi
kalau bisa nanti wisatanya ini bisa menjadi benar-benar ikonik ya. Siap. Di IKN Nusantara. Ini apa harapannya Pak Haji ke depan? Untuk Negeri Jahitan Layar. Iya, ya, untuk Negeri Jahitan Layar. Kita ke depan kita ingin bagaimana Negeri Jahitan Layar ini bisa lebih wah lah nanti. Iya. Amin. Bisa lebih dikenal. Amin. Bisa lebih memuaskan pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Amin. Artinya mereka senang, kami pun senang. Kalau udah kayak gini semangatnya udah dapet. Ya, semangatnya cocok sudah jadi pengusaha pariwisata, ya kan? Ketika hati senang, vibes-nya sudah benar-benar menyatu kita semua. Harapannya Kakak Daeng apa terhadap pariwisata di Kutai terutama? Harapan saya support. Jangan terlalu sedikit support. Karena kenapa? Pemerintah tidak perlu pusing-pusing mempersiapkan anggaran buat masyarakat. Karena tumbuhnya pariwisata, masyarakat itu dengan sendirinya akan bergeliat. Bagaimana membangun usaha-usaha UKM itu akan tumbuh. Karena kenapa? Ini adalah paketnya. Jadi dengan adanya usaha destinasi tumbuh, terus UKM, terus kreativitas teman-teman itu akan menjadi bahan jualannya teman-teman destinasi. Jadi kolaborasi kita juga sebagai owner itu jangan sampai ada teman-teman komunitas diajak. Kalian semua kira-kira bisa mau buat apa? Silahkan, ini paketnya. Kamu buat souvenir, nanti saya buat tempatnya. Kamu dijual di sini barangmu, tapi kamu perlu bercerita keluar ataupun sampaikan ke publik. Di Jahitan Layar sudah ada souvenir di saat Anda sudah pulang. Di Jahitan Layar kulinernya sudah luar biasa. Di mana kita? Semuanya kita bisa kita ajak teman-teman dari nelayan, teman-teman menyeluruh ya, semuanya ada kita pikirkan. Berarti tidak ada yang tersisa. Ya. Makanya saya bilang tadi, pemerintah tidak perlu pusing, cuma tinggal tanda tangan kebijakan untuk pariwisata, ya? Angkat, udah kelar. Betul. Seperti itu kira-kira. Political wills ya artinya. Kalau dengan Mbak Dian, apa harapannya ke depan bagi Kalimantan ini? Harapannya ke depan malah saya memang menginginkan para stakeholder pariwisata kompak ya di Kalimantan Timur, karena kita akan segera kedatangan banyak sekali investor, ya investor terutama yang kita sendiri juga pengennya kita berdiri, ya, kita menjadi pemain utama di daerah kita sendiri gitu. Tapi ya itu tadi tetap bahwa kolaborasi tetap bisa dilakukan. Teknologi pariwisata berkembang dengan cepat. Saya berharap memang teman-teman semuanya menguatkan barisan dari Putri, Asita, PHRI, kemudian HPI dan semuanya juga untuk kita sama-sama membantu, terutama seperti pengusaha Pak Haji Idris ini yang mudah-mudahan pengusaha lain juga terinfluence dengan usaha beliau dengan Negeri Jahitan Layar yang memang mengangkat kecantikan dari Kalimantan gitu. Insya Allah kita juga bisa menjadi corong juga, bisa menjualkan Negeri Jahitan Layar ke nasional karena Putri udah tembus websitenya, kita juga udah menasional. Jadi kalau misalnya siapa aja CHSE di Kalimantan Timur gitu ya, kita udah banyak yang udah tersertifikasi Kemenparekraf. Nah itu bisa masuk di websitenya Kemenparekraf. Gitu. Ya. Semoga harapan kita semua tercapai. Amin. Yang jelas kita tetap harus mempunyai kerja yang besar lagi ya. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi satu hal bahwa kita punya keyakinan yang kuat. Positive vibes yang kita bangun adalah untuk maju ke depan buat Kalimantan. Buat Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur, khususnya juga Samarinda, Kutai Kartanegara. Ya, sebagai penyangga dari KN, 10 kabupaten kota itu udah persiapan semua ya ketika gitu. Jadi tetap fight. Pak Haji, saya yakin pasti bisa menjadi salah satu ikonik yang ada di Kutai Lama. Ya, jangan sampai kita tertinggal oleh pembangunan IKN. Jadi atau tidak jadi, mudah-mudahan jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Insya Allah jadi. Tapi kita adalah pemain utama. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan benar. Terima kasih narasumber yang hebat kali ini.
Dan sampai jumpa di podcast Nusantara selanjutnya. Terima kasih Mbak Dian, Kakak Daeng. Terima kasih Pak Aji dengan Mbak Mesa juga. Sampai berjumpa lagi di podcast Nusantara selanjutnya. Wassalamualaikum. Dukung pariwisata Kalimantan Timur ya.